Kelompok 3 terdiri dari yang pertama itu Mbak Laili Sapitri, Rifka Hurjana, kemudian Hanifah saya sendiri, kemudian Nabila Abron, lanjut Raja Novita Yustiana. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Laili Sapitri. Baiklah, pada kelompok kami kali ini kami akan membahas tentang select strategies and research atau memilih strategi dan melihat pelajaran. Bagus video keterima. Pada bagian ini merupakan salah satu dari ke-6 langkah dari model pembelajaran Azure, di mana pada salah satu langkah ini terlibat dalam model Azure yang dapat dengan efektif mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat, seperti menggunakan sumber belajarnya yang berbasis teknologi bisa kita lakukan. Next. Dalam memilih strategi pembelajaran, Saskatchewan, beberapa strategi yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dia memiliki ada 5 poin, di mana strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran eksperimen, dan strategi pembelajaran mandiri. Next. Pada bagian pertama ini strategi pembelajaran langsung. Dengan kata lain, pada strategi ini lebih berpusat kepada guru, di mana guru itu menjadi fasilitator. Strategi pembelajaran langsung ini biasanya bersifat deduktif. Kelebihannya sendiri mudah direncanakan dan dilaksanakan, dan kekurangannya itu kalau ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Kekurangannya itu bersifat monoton karena lebih banyak berpusat pada guru tadi. Kembali kepada kalimat pertama, lebih berpusat kepada guru. Artinya di sini yang berperan lebih banyak itu adalah gurunya. Kemudian strategi pembelajaran secara tidak langsung. Guru berubah peran menjadi fasilitator dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkembang yang bersifat inquiry, induktif, pemecahan masalah dan penemuan. Jadi pada strategi pembelajaran tidak langsung ini sudah mulai dikembangkan. Dengan kata lain, dalam proses pembelajarannya peserta didik sudah mulai didorong untuk menjadi lebih aktif dibandingkan dengan strategi pembelajaran langsung. Kemudian strategi pembelajaran interaktif. Pada strategi ini berfokus pada kajian yang meliputi diskusi dan sharing antar siswa dengan guru maupun sesama siswa. Dalam artian penggunaan strategi ini kita bukan hanya mendorong peserta didik untuk mau aktif dalam kegiatan pembelajaran, tetapi kita sebagai guru itu juga harus mempersiapkan seperti lingkungan yang tepat dalam membuat keaktifan peserta didik itu menjadi lebih interaktif lagi. Mulai dari mereka membentuk karakter mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman sejawatnya atau teman-teman sekelompoknya. Pokoknya dengan kata lain, di dalam strategi pembelajaran interaktif ini kita benar-benar mengajak peserta didik itu secara langsung untuk mengaktifkan diri mereka untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan sebenarnya di dalam suatu pembelajaran. Next. Strategi pembelajaran eksperimen berfokus kajiannya adalah siswa yang menggunakan logika berpikir untuk menarik kesimpulan dan fakta, data, ataupun informasi yang terkumpul melalui serangkaian kegiatan eksperimen. Jadi pada strategi eksperimen ini lebih kepada melakukan atau kita melakukan, peserta didik yang melakukan begitu. Dengan yang pastinya diarahkan oleh pendidiknya atau gurunya. Kemudian strategi pembelajaran mandiri. Pada strategi ini fokus kajian yang mengatur pembelajaran sehingga setiap siswa secara mandiri mampu memacu kecepatan belajarnya dengan bimbingan dan arahan guru. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Artinya pada strategi yang terakhir ini peserta didik itu sudah mulai bertanggung jawab dengan dirinya sendiri di dalam kegiatan pembelajarannya. Mereka sudah secara mandiri melakukan proses kegiatan pembelajaran, namun tidak terlepas dengan arahan dari gurunya. Kembali kepada moderator.
saat memilih sumber daya untuk pelajaran Azure, keputusan dibuat mengenai teknologi dan media serta jenis bahan pendukung yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar. Selain memilih materi pendukung, guru seringkali perlu memodifikasi materi yang ada atau merancang materi baru untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu. Pedoman dan alat untuk membuat keputusan ini mengikuti teknologi dan media. Baiklah, untuk langkah-langkah memilih bahan ajar yang akan dilanjutkan oleh saudari Najana. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya langkah untuk memilih bahan yang tersedia. Yang pertama itu ada proses 1, yaitu melibatkan ahli media perpustakaan. Proses kedua yaitu bergabung dengan guru yang lain, dan proses ketiga yaitu survei online. Next. Cara mengubah atau memodifikasi materi yang ada. Ketika materi yang tersedia hanya bentuk cetak dan tertulis, bisa diubah menjadi sebuah PowerPoint, di mana materi di dalamnya ditambah dengan video dan gambar yang mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu merancang bahan belajar baru. Ketika bahan yang sudah jadi tidak tersedia atau bahan yang sudah ada tidak dapat dengan mudah dimodifikasi, Anda perlu merancang bahan pelajaran Anda sendiri yang dapat berkisar dari mencetak flip chart dengan tangan hingga menggunakan laptop Anda untuk membuat handout, presentasi atau blog online. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak.